Ya udah. Selamat siang, kami dari kelompok PBL QoS bagian animasi kelas 4B malam yang merangkapkan saya sendiri, Novelina Celestlum Banterwan dengan NIM 43119111038 dan rekan tim kerja saya. Saya Afid Novendra Ardan dengan NIM 43119111034. Dan saya Novianti dengan NIM 43119111050. Dan saya Violin Trutami dengan NIM 43119111033. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai naskah dan juga storyboard QoS yang telah kami buat. Pemanfaatan jaringan komputer semakin jamak di era teknologi seperti sekarang ini. Kebutuhan akan informasi serta akses yang cepat dalam mengirim atau menerima sebuah data tidak dapat lagi terelakkan. Perusahaan atau instansi yang membutuhkan kecepatan serta ketepatan tinggi dalam mengirim serta menerima data menjadi pihak sangat tentu adanya akses jaringan komputer. Banyak alasan yang melatar belakangi dibangunnya jaringan komputer untuk digunakan oleh sebuah instansi. Selain mampu mendukung sistem resource sharing ataupun berbagai sumber daya, alasan lebih menghemat biaya serta kendala yang tinggi, high reliability menjadi alasan utamanya. Dan performa jaringan yang dalam hal ini disebut sebagai kualitas layanan, erat kaitannya dengan multimedia dan aliran paket data dalam suatu jaringan komputer. Aliran data memiliki pengaruh di dalam layanan itu sendiri, yang menjadi poin utama di dalam QoS ataupun Quality of Service. Baiklah, QoS itu dapat dikelola dari lalu lintas untuk mengurangi kehilangan paket dan penundaan. Tujuan utama dari QoS itu ataupun Quality of Service adalah untuk memberikan prioritas untuk jenis data tertentu. Misalnya transmisi real time seperti video, audio, game online yang membutuhkan lebih banyak prioritas dibanding ataupun daripada data pasif seperti transfer file dan kesepakatan QoS. Kemudian komponen penilaian untuk mengukur kualitas layanan terdiri atas beberapa aspek, yakni paket delay, paket jitter, and then bandwidth, dan reliability ataupun kehandalan. QoS ini sebagai teknik untuk mengelola bandwidth, delay, jitter, dan paket loss dalam suatu aliran data jaringan komputer. Menurut tujuannya dari penggunaan mekanisme, QoS adalah guna untuk mengetahui pengaruh setidaknya salah satu dari keempat karakteristik tersebut. Kemudian di sini terdapat 4 parameter QoS yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah proses pertama adalah reliability, di mana proses reliability ini adalah karakteristik yang dibutuhkan paket dalam jaringan jika kita kehilangan paket atau pengakuan yang perlu dikirim ulang. Lebih penting untuk transfer file surat elektronik dan akses internet untuk memiliki transmisi yang andal daripada telepon atau konferensi audio yang menjamin pengiriman setiap paket hanya memiliki reliability. Dan proses kedua yang perlu kita ketahui adalah delay. Delay ini adalah beberapa banyak waktu yang dibutuhkan paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan ataupun dari si pengirim ke si penerima. Keterlambatan dalam transfer file email, layanan dapat ditoleransi, tetapi telepon konferensi audio atau video memerlukan minimum delay. Dan delay itu terbagi menjadi 2, yakni ada serialization delay dan juga end-to-end delay. Di mana serialization delay ini merupakan waktu sesungguhnya yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah paket ataupun frame. Sedangkan delay end-to-end adalah jumlah delay atau lama waktu pengiriman paket dari pengirim ke si penerima. Dan proses selanjutnya adalah packet jitter, di mana jitter adalah variasi penundaan untuk paket milik penerima yang sama. Misalnya, jika 3 paket untuk membagi waktu 1, 2, 3, dan tiba di 31, 32, 33, semua itu memiliki penundaan yang sama, yaitu 30 unit. Di sisi lain, jika paket di atas tiba di 33, 31, dan 38, mereka itu akan memiliki relay yang berbeda. Satu untuk transmisi audio dan video kasus pertama benar-benar dapat diterima, dan kasus kedua itu tidak. Dan proses terakhir itu adalah bandwidth.
Bandwidth ini sebagai kapasitas nilai throughput dari media jaringan ataupun protokol. Sehingga terkadang bandwidth juga disebut sebagai throughput. Dan jaringan itu membutuhkan bandwidth yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misalnya konferensi video perlu mengirim jutaan bit per detik yang akan membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. File dengan baik mungkin tidak mencapai 1 juta bit per detik. Bandwidth yang lebih rendah untuk aplikasi ini dapat diterima. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Novelina yang sudah menjelaskan bagian naskah sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah yang berisi teknik untuk meningkatkan QoS. Pertama, pada sheet ini akan ditampilkan animasi yang berisi teks penjelasan untuk teknik-teknik apa saja yang dapat meningkatkan QoS seperti penjadwalan, FIFO atau first in first out, SFQ, dan RED. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dinarasikan oleh narator. Untuk scene selanjutnya berisi animasi yang menggambarkan cara kerja FIFO atau first in first out yang merupakan salah satu metode atau teknik untuk meningkatkan QoS, dan untuk scene ini akan dijelaskan juga oleh narator. Setelah itu adalah scene untuk metode SFQ atau Stochastic Fairness Tuning. Di sini akan digambarkan melalui animasi bagaimana teknik SFQ bekerja dan akan dinarasikan juga oleh narator. Lalu selanjutnya adalah scene untuk metode RED atau Random Early Drop yang juga akan digambarkan melalui animasi tentang bagaimana cara kerjanya dari teknik RED tersebut dan akan dinarasikan juga. Dan scene terakhir adalah animasi yang berisi penutup, yaitu logo Polybatam dan nama-nama anggota tim dan nama project manager dan lainnya. Sekian penjelasan dari kami tentang naskah. Selanjutnya adalah penjelasan dari storyboard yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Afid Novendra Ardan. Terima kasih kepada Elvina. Dan untuk penjelasan mengenai storyboard, untuk scene 1-6 akan dijelaskan oleh Violin. Oke, untuk storyboard yang pertama, pada scene yang pertama ini, bagian opening, kami memang sengaja pendahuluannya itu orang yang sedang menonton cara kerjanya QoS yang akan menampil. Dan pada scene selanjutnya, ini menampilkan 4 parameter, yaitu reliability, delay, jitter, dan bandwidth. Pada scene yang ketiga, reliability, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Novelina, reliability ini mengirim sebuah paket dari komputer satu ke komputer satu yang dibutuhkan paket dalam jaringan jika kita kehilangan paket atau pengakuan yang perlu dikirim ulang. Lebih penting untuk transfer file surat elektronik dan akses internet untuk memiliki transmisi yang andal daripada telepon atau konferensi audio yang menjamin pengiriman setiap paket hanya memiliki reliability. Pada scene yang keempat, delay. Delay ini dalam mengirim paket dari komputer satu ke komputer satunya lagi, memiliki banyak waktu yang dibutuhkan paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Keterlambatan dalam transfer file email layanan dapat ditoleransi, tetapi telepon konferensi audio atau video memerlukan minimum delay. Scene selanjutnya, jitter. Penundaan paket milik penerima yang sama, ya seperti misalnya 3 paket untuk membagi waktu 1, 2, 3 dan tiba di 31, 32, 33, semua memiliki penundaan yang sama yaitu 30 menit. Di sisi lain, jika paket di atas tiba di 31, 33, 31, dan 38, mereka akan memiliki relay yang berbeda. Satu untuk transmisi audio dan video. Kasus pertama benar-benar dapat diterima dan kasus kedua tidak.
Pada scene yang ke-6, menampilkan bandwidth. Misalnya konferensi video perlu mengirim jutaan bit per detik yang akan membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. File dengan baik mungkin tidak mencapai 1 juta bit per detik. Bandwidth yang lebih rendah untuk aplikasi ini dapat diterima. Selanjutnya, Afid. Pada scene 7 dan 8, kami menampilkan sebuah teks penjelasan saja. Di situ kami menjelaskan mengenai meningkatkan kualitas layanan jaringan, dan juga kami menampilkan sebuah penjadwalan yang meningkatkan QoS, yaitu antrian Vivo, SFQ, dan juga RED. Kemudian di scene selanjutnya kami menampilkan sebuah animasi Vivo yang merupakan metode untuk menunggu buffer bekerja sampai catatan siap untuk memprosesnya. Kemudian pada scene selanjutnya, di sini kami menampilkan animasi SFQ, di mana scene ini untuk memiliki kemampuan membagi setiap paket yang diterima dalam jumlah yang sama rata. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu antrian dan menunggu dikeluarkan dengan algoritma round robin. Pada slide selanjutnya kami menampilkan gambar RED. Di sini kami tidak menampilkan sebuah animasi karena dalam proses tersebut dia hanya menampilkan mekanisme antrian yang mencoba untuk menghindari kemacetan jaringan dengan mengontrol nilai rata-rata antrian tersebut. Pada scene terakhir, kami menampilkan sebuah logo Polybatam, nama pembimbing, dan juga nama anggota kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga rekan-rekan saya. Jika ada salah, mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Ella dipersilakan kepada